Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Kota Santri. Senang sekali siang hari ini saya Lucy bisa kembali hadir dalam program TOP, Terobosan OPD Kabupaten Pekalongan. Dan di siang kali ini saya tidak sendirian nih tentunya ya warga Kota Santri. Kita langsung menghadirkan komisioner dari KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ada Bapak M. Ahsin Hana. Halo, selamat siang Bapak. Ya, Mbak Lucy. Gimana nih kabarnya Pak Ahsin? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Mbak Lucy. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya ya Pak kita talk show di stand PRK nih Pak. Kominfo Pak. Kita ikut menyemarakan dan memeriahkan. Kemarin Pak Ahsin ikut pawai mobil hias nggak Pak? Ikut dong gitu. Ikut ya bagian tentunya. Dari sebuah catatan sejarah. Betul, mencatat sejarah. Dulu di 401 Kabupaten Pekalongan ikut jalan keliling. Iya, sekarang ikut pawai mobil juga. Oke. Pak Ahsin, di siang hari ini Pak, kita kan telah ketahui bersama ya Pak, kalau KPU kemarin pada tanggal 19 kalau nggak salah ya Pak, 18, oke, telah mengumumkan DCS gitu Pak. Betul. Nah, tujuan dari pengumuman DCS sendiri itu apa sih Pak? Jadi kan ini setelah KPU itu tahapannya kan ini setelah kita menerima pengajuan ya bakal calon di partai politik. Terus saya sampaikan ulang bahwa di Kabupaten Pekalongan ada 18 partai politik. Tetapi dari 18 partai politik ini hanya 16 partai politik yang mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Ada 2 partai yang tidak mengajukan bakal calon. Jadi ada 2 partai yang tidak mengajukan ya Pak ya? Yaitu Partai Garuda dan Partai PDIP. Dan yang lain ini mengajukan. Yang lain ya. Oke. Dari masing-masing itu jumlahnya ada yang, karena setiap partai kan punya kesempatan maksimal mengajukan bakal calon sejumlah kursi yang ada di Kabupaten Pekalongan, yaitu 45. Ada yang mengambil sampai 45, ada yang tidak kurang dari 45 gitu. Jadi bervariasi Variasi gitu, betul. Dan untuk periodenya sendiri gimana Pak itu untuk penjadwalannya? Jadi ini di tahapan kemarin setelah tanggal 18 kita tetapkan ya bakal calon yang telah memenuhi syarat administrasi ya dari tadi 16 partai politik yang mengajukan. Itu ada 454 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah kita tetapkan. Kemudian mulai tanggal 19 kita umumkan melalui media massa, media cetak, media elektronik, dan juga di tentunya laman KPU Kabupaten Pekalongan. Oke. Nah, sebenarnya dan untuk tujuannya terhadap masyarakat secara luas itu apa Pak adanya pengumuman itu? Jadi harapannya setelah kita mengumumkan nama-nama caleg ini, tentunya kan bahwa calon anggota itu kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kan gitu. Nah, kami menyadari bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting. Jadi harapan kami masyarakat itu selalu terlibat setiap tahapan-tahapan KPU. Setiap tahapan harus terlibat. Itu pertama dulu di pendaftaran pemilih misalkan, masyarakat untuk terlibat. Apakah ada anggotanya, tetangganya yang belum terpilih menjadi hak pilih, kan kita harus untuk menyampaikan KPU sehingga kita masukkan menjadi daftar pemilih. Termasuk juga di nanti DCS ini, daftar calon sementara. Nah, dari 454 ini kan bahwa caleg ini harus ada beberapa syarat administratif yang harus terpenuhi. Contohnya misalkan warga negara Indonesia, kemudian minimal berusia 21 tahun misalnya. Nah, barangkali dari ini kan setelah kami tetapkan bisa jadi ada yang tetangganya tahu, itu kayaknya anak itu baru lahir setahun sekian pas angkatan saya, masa sudah 21 tahun misalkan. Nah, itu bisa jadi masukkan ke kami KPU dengan dipurangi barang bukti. Oh, ini buktinya, ini kelahirannya, KTP-nya misalkan. Gitu. Atau bisa pendidikannya, karena pendidikan minimal SMA. Misalkan Mbak Lu, dia kok nyalek partai A, kayaknya itu dia nggak sekolah ya Pak, punya ijazah SMA kan gitu misalkan. Silakan diajukan ke kami. Kemudian kami nanti akan melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen itu. Berarti dengan adanya pengumuman DCS itu juga tanggapan dari publik ya Pak publik, ya? Terkait dengan calon-calonnya tersebut. Nah Pak, jenengan kan tadi sudah mengatakan kalau masyarakat bisa mengutarakan tanggapan. Nah, tata caranya sendiri gimana Pak untuk alurnya? Tata caranya mudah, artinya yang pertama bisa datang langsung ke KPU. Kalau misalnya datang KPU, rumahnya jauh misalnya, wah jauh-jauh ke Kajen misalkan. Tapi kalau ini masa PRK ya, masa kajian raya, ini datang ke sini, saya lupa KPU, tidak boleh, tidak apa-apa. Kita juga buka stand kan begitu, jadi masyarakat bisa datang. Atau misalkan, tidak sempat ke KPU, misalkan, bisa juga lewat email kami, email kpu.go.id misalkan. Tentunya apa yang diberikan masukan, misalkan calon A partai B misalkan, orang ini misalkan, seingat saya bukan lulusan SMA misalkan, diserai barang bukti, kemudian identitas diri, jangan lupa. Jadi jangan sampai kami dikasih surat kaleng. Iya betul.
Wong surat cinta aja butuh nama kan Iya gitu ya. betul, berarti identitasnya harus lengkap Harus ya lengkap, Pak ya. iya, Tapi identitasnya. KPU juga menjamin untuk itu ya Pak, Merahasiakan, betul, merahasiakannya ya. Dan gitu. setelah DCS ini Pak, itu kan akan ada tahapan selanjutnya. Iya, Itu betul. kira-kira apa Pak? Jadi ini kan tanggapan masyarakat terhadap DCS ini kan dari tanggal 19 sampai 28 Agustus. Oke, Jadi sebentar lagi masyarakat ya, Pak. bisa memberikan masukan terus. Ini sudah tanggal berapa ini? Ini sudah tanggal 26 ya. 26, 27, 28. 3 hari lagi kita menerima tanggapan masyarakat. Dari setelah itu kita akan melakukan action, klarifikasi terhadap masukan tanggapan masyarakat itu. Contoh misalkan dia pendidikan SMA. Nah, kita cek sekolahnya di mana. Kita akan klarifikasi ke soal tersebut. Apakah betul si A ini lulusan misalkan kalau paket misalkan kejar paket dan PKBM-nya kita tanya. Kemudian ke dinas pendidikannya kita tanya. Artinya terhadap instansi-instansi terkait, pihak-pihak terkait yang kita akan klarifikasi. Berarti sedetail itu ya Pak ya untuk verifikasinya sampai ke sekolah gitu. Termasuk juga misalkan ada tanggapan masyarakat karena gini, ada bakal calonnya harus mundur dari pekerjaannya. Contoh PNS, ini harus mundur nih. Oh, PNS harus mundur ya Pak? Bukan cuti, bukan cuti tapi mundur. TNI, Polri, kepala desa juga harus mundur. Oh, kepala desa juga harus mundur Pak? Kemudian perangkat desa juga harus mundur. Atau anggota BPD juga ada harus mundur. Karena jadi anggota BPD kita kan nggak tahu ya dari sekian desa di Hutan Pekalongan ini kita tidak mungkin mengecek apakah ini anggota BPD atau bukan. Kalau TNI Polri mungkin kita mudah melacaknya ke instansi terkait mudah. Kemudian memang di kami kemarin ada 4 bakal calon yang ex kepala desa dan itu kita cek sudah ada surat pengunduran dirinya. Tapi kita belum tahu apakah ada yang lain atau enggak. Ya berarti akan dicek ya, Mitra RKS akan dicek sedetail itu sama KPU, jadi berhati-hatilah gitu, jangan memalsukan apapun. Nah Pak, ini kan dari DCS nantinya kan akan ditetapkan daftar calon tetap ya. Itu jadi tahapannya masih panjang masih atau panjang. Masih panjang. Jadi nanti setelah ini 28 kita melakukan klarifikasi. Setelah hasil klarifikasi itu misalnya tidak ada, maka kita akan selesai melaksanakan untuk penyusunan DCT. Oke, jadi sampai ke DCT itu tahapannya masih panjang masih ya panjang, Pak ya? Betul. Oke Pak Asin, kemarin itu kan tidak hanya DCS saja. Dalam form itu juga saya sudah baca itu ada presentase keterwakilan perempuan betul. dalam DCS tersebut. Di Kabupaten Pekalongan sendiri gimana Pak? Jadi memang di dalam pencalonan ini di masing-masing dapil itu setiap partai politik dalam mengajukan paslonnya harus minimal melibatkan 30% perempuan. 30% ya. Tetapi di PKPU kita diatur bahwa keterwakilan perempuan itu menggunakan rumus matematika murni. Contoh dan juga tidak lupa zipper. Jadi contoh misalnya calon di dapil 1 ini ada 7 calon kan, 7 kursi. 1, 2, 3 itu harus ada unsur perempuannya 1 minimal. Minimal 1 ya Pak? Harus ada. Kemudian 4, 5, 6 harus ada perempuannya. Tidak boleh misalkan perempuannya diletakkan di bawah kan gitu. Berarti 30% ya Pak 30% ya? Untuk keterwakilan. Dan secara keterwakilannya sendiri kemarin yang diumumkan berarti memenuhi atau tidak? Rata-rata memenuhi 30% di masing-masing dapil. Karena di dapil 1 ini 7 kursi. Ini minimal ada perempuannya 2 orang kan begitu. Minimal 2 orang. Jadi kalau dia mengajukan calon 7 harus minimal 2 orang keterwakilan ada perempuannya. 5 laki-laki. Dan itu harus zipper tadi 1, 2, 3 harus ada perempuannya. 4, 5, 6 harus ada perempuannya. Tidak boleh misalnya 1, 2 laki-laki sampai nomor 5, 6, 7-nya baru perempuan, tidak boleh. Nah, itu harus kita rubah. Harus ada ya Pak ya. Oke Mitra RKS, jadi perempuan ya, keterwakilan perempuan itu harus ada gitu ya. KPU Kabupaten Pekalongan sudah mengumumkan tuh. Kalau yang belum melihatnya bisa langsung ke website KPU ya Pak ya? Bisa ke KPU, bisa ke website KPU, kemudian bisa juga di papan pengumuman di kecamatan ada. Di desa-desa PPS juga kita ada disuruh nempel di balai desa masing-masing. Oke. Jadi Mitra RKS yang belum melihat DCS bisa langsung ke websitenya KPU ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kita lanjutkan program TOP dari RKS TV.